Siswa-siswi kelas 8 yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan berbicara tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Banyak orang mempersoalkan iman Katolik. Maka kita perlu membekali diri dengan penjelasan. Tujuannya bukan untuk bertengkar, tetapi untuk mempertanggungjawabkan iman sendiri. Mengenai dimensi kemanusiaan dan kealahan Yesus, hal inilah yang sering menimbulkan perdebatan yang dapat kita saksikan dalam media sosial maupun yang dapat kita baca dalam buku-buku yang ditulis. Nah, sebagai umat Katolik, kita perlu memahami dimensi kemanusiaan dan kealahan Yesus agar kita mampu mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan para pemeluk agama lain, sehingga kita tahu bagaimana caranya untuk mengikuti Yesus secara baik dan benar. Adapun kompetensi dasar yang pertama, memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Kedua, melakukan aktivitas misalnya menceritakan kembali atau menyusun doa dan puisi yang berkaitan dengan peristiwa Allah yang menjelma menjadi manusia. Indikator pencapaian yang pertama, menyebutkan ciri-ciri dirinya sebagai manusia dan ciri-ciri Allah. Kedua, menjelaskan ciri-ciri Yesus sungguh manusia dan Yesus sungguh Allah. Ketiga, menjelaskan makna Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia bagi hidup kita. Dan yang terakhir, menyusun doa secara tertulis yang mengungkapkan imannya pada Yesus Kristus. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sejahtera dengan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam diri manusia terkandung dimensi kemanusiaan dan dimensi kealahan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan utuh. Meskipun manusia memiliki dimensi kealahan, namun tak satu pun manusia yang melulu tampil dalam kealahannya. Kealahan itu hanya memancar sebagian saja dari sumber utamanya, yakni Allah itu sendiri. Karya penyelamatan Allah menggunakan kedua dimensi tersebut, sehingga penyelamatan Allah bisa dirasakan manusia secara sempurna. Hal tersebut dilaksanakan Allah dengan menjelma dalam manusia Yesus. Maka dalam diri Yesus tampaklah secara sempurna kedua dimensi tersebut. Yesus sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Kita perlu tahu pendasaran teologis terhadap tema ini, bahwa iman bukanlah sesuatu yang harus diterima secara membabi buta. Manusia yang berakal budi boleh mencoba memahami iman kepercayaan dengan bantuan akal budi. Seperti yang tampak pada gambar, iman membutuhkan pemahaman. Namun dalam kenyataannya, banyak orang mempersoalkan iman Katolik, maka kita perlu membekali diri dengan penjelasan. Tujuannya bukan untuk bertengkar, tetapi untuk mempertanggungjawabkan iman sendiri. Banyak orang meninggalkan Yesus karena tidak memahami secara benar. Bahkan orang Katolik sendiri pun bingung dengan imannya sendiri. Saya mengutip pernyataan dari Santo Agustinus. Dia mengatakan bahwa aku percaya untuk mengerti dan aku mengerti untuk percaya lebih baik. Kodrat Yesus yang sungguh Allah dan manusia diperdebatkan. Hal itu tampak pada para bid'ah atau aliran sesat, bahkan pula para pemeluk agama lain yang bukannya mendalami ajaran agamanya sendiri, malah menyibukkan diri dengan penolakan terhadap kodrat Yesus. Hal ini dapat memicu pertengkaran teologis yang dapat kita saksikan pada media sosial dan lain-lain.
Mereka yang menyangkal kodrat Yesus pada satu pihak karena ia tidak mengimani Allah Tritunggal, sehingga tidak mampu memahami apa yang kita imani, dan di lain pihak hendak mencari popularitas diri agar dikenal publik, lalu akhirnya viral. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita perlu memahami dengan baik dan benar tentang kodrat Kristus sehingga mampu mempertanggungjawabkan iman kita secara benar. Seperti yang dikatakan Santo Petrus dalam suratnya 1 Petrus bab 3 ayat 15. Ia mengatakan bahwa kita mesti siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang perharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu sisi kemanusiaan Yesus. Sebagai manusia tentu Yesus hidup seperti kita. Namun alangkah baiknya kita menunjukkan ayat-ayat kitab suci supaya kita mudah mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan orang lain dengan bantuan-bantuan ayat-ayat kitab suci. Nah, kita lihat yang pertama. Sebagai manusia, Yesus memiliki silsilah dalam keluarganya. Seperti yang kamu baca pada Injil Matius bab 1. Dengan demikian, Yesus hidup dalam sejarah manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Nenek moyang Yesus adalah Abraham. Yesus dilahirkan oleh ibunya Maria, berjenis kelamin laki-laki, lahir dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Selanjutnya, ia mencari nafkah dengan bekerja menjadi tukang kayu. Ia mengenal sukacita, bisa marah, ia pun merasa sedih, merasa lapar. Ia juga merasakan kehausan, juga merasakan ketakutan. Kadang bila kelelahan, ia membutuhkan waktu istirahat, ia tidur. Dan ia pun seperti manusia lainnya yang ketika bahagia, ia tertawa, dan ketika sedih, ia pun menangis. Bahkan kemanusiaan Yesus sangat tampak nyata ketika ia harus mengalami nasib yang dialami oleh semua manusia, yaitu mengalami kematian. Dari berbagai peristiwa tersebut hendak menegaskan bahwa Yesus hidup dalam sejarah manusia dan menjalani hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Yesus itu 100% manusia, seperti yang dikatakan dalam Ibrani bab 4 ayat 15. Ia sama seperti manusia, namun tidak dalam hal dosa. Yang membedakan kita dengan Yesus dalam hal kemanusiaan ialah ia tidak berdosa. Selanjutnya kita lihat dimensi kealahan Yesus. Injil Yohanes memberitakan bahwa asal-usul Yesus itu dari Allah. Yohanes menyebut Yesus adalah firman. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kedua, warta malaikat tentang kelahiran Yesus kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Keilahian Yesus juga tampak dalam berbagai peristiwa mujizat yang dilakukan Yesus. Misalnya, peristiwa penggandaan roti, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus membangkitkan anak muda di Nain, Yesus mengusir roh jahat, Yesus meredakan angin ribut, Yesus berjalan di atas air. Keilahian Yesus juga tampak ketika Yesus bangkit dari alam maut dan ketika ia naik ke surga. Selanjutnya, Yesus memberi kesaksian melalui sabdanya yang menunjukkan bahwa ia adalah Allah. Misalnya, aku dan Bapa adalah satu.
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Adapun pernyataan dari para murid yang menyatakan Yesus adalah Allah. Misalnya, ketika Yesus bertanya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan juga pengakuan dari Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ada pula pengakuan dari setan-setan, roh-roh jahat. Mereka berteriak, "Engkaulah anak Allah." Dan yang terakhir, pernyataan Yesus tentang dirinya saat membasuh kaki para murid saat perjamuan terakhir. Di sana ia mengatakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Nah, setelah kita melihat dimensi kemanusiaan dan dimensi kealahan Yesus, maka kita diharapkan semakin menghayati dan memperkokoh iman agar tidak mudah goyah ketika berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat mengenai pribadi Yesus Kristus, serta kita mampu mempertanggungjawabkan iman kita. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Untuk lebih jelas pemahaman kita tentang kodrat kemanusiaan dan kealahan Yesus, maka kita perlu menambah satu lagi referensi, yakni dari Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Kompendium merupakan ringkasan padat dari Katekismus Gereja Katolik. Namun alangkah baik terlebih dahulu kita melihat arti dari kompendium dan seperti apa isinya. Mari kita lihat artinya. Nah, menurut Wikipedia, kompendium adalah karangan yang berisi tentang segala sesuatu yang pernah ditulis mengenai suatu pokok bahasan. Kompendium merupakan koleksi informasi yang merangkum pengetahuan yang lebih luas. Seringkali sebuah kompendium membatasi diri pada topik bahasan tertentu seperti hidrologi, logologi, fitososiologi, dan lain-lain. Hal ini membuat kompendium dapat dibedakan dari ensiklopedia yang merupakan kompendium untuk segala pengetahuan umat manusia secara umum. Secara etimologi, kata kompendium berasal dari bahasa Latin compenso yang berarti menimbang bersama atau menyeimbangkan. Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu isinya. Nah, kita akan dibantu dengan kompendium. Temanya tentang Yesus dikandung dari kuasa Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Kita perlu mendalaminya bersama dengan bantuan kompendium. Di sini kompendium menunjukkan kepada kita tentang teks-teks yang hendak kita dalami. Misalnya, mengapa Putra Allah menjadi manusia? Putra Allah menjadi manusia untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Putra Allah menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria dengan kuasa Roh Kudus. Dia melakukannya untuk mendamaikan kita orang berdosa dengan Allah, untuk mengenal cinta Allah yang tak terbatas, untuk menjadi teladan kesucian kita, dan agar kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa arti kata penjelmaan? Gereja menyebut misteri kesatuan kudus kodrat ilahi dan manusiawi dalam suatu pribadi ilahi ini dengan penjelmaan. Demi keselamatan kita, putra manusia telah menjadi daging dan sungguh-sungguh menjadi manusia. Iman akan penjelmaan merupakan ciri khas iman Kristen. Selanjutnya, dengan cara bagaimana Yesus Kristus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia? Yesus secara tak terpisahkan adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia dalam kesatuan pribadi ilahinya.
sebagai putra Allah yang dilahirkan, bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Dia telah menjadi sungguh-sungguh manusia, saudara kita, tetapi tetap sebagai Allah kita. Selanjutnya, apa yang diajarkan oleh Konsili Chalcedon tahun 451 dalam hal ini? Konsili Chalcedon mengajar kita untuk mengakui putra yang satu dan sama Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam kemanusiaannya, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, terdiri dari jiwa yang rasional dan badan, sehakikat dengan Bapa karena keilahiannya, sama seperti kita dalam segala hal kecuali dalam dosa. Berasal dari Bapa sebelum segala abad menurut keilahiannya, dan pada masa yang terakhir dilahirkan dari Maria, perawan dan Bunda Allah, menurut kemanusiaannya untuk kita dan untuk keselamatan kita. Selanjutnya, bagaimana gereja mengungkapkan misteri penjelmaan? Gereja mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia dengan dua kodrat Allah dan manusia, tanpa tercampur satu sama lain, tetapi dipersatukan dalam pribadi Sabda. Karena itu, dalam kemanusiaan Yesus, segala hal, mujizat, penderitaan, dan kematiannya harus dilihat dalam rangka pribadi ilahinya yang bertindak melalui kodrat manusia yang dipeluknya. Ya Putra Tunggal dan Sabda Allah, Engkau yang abadi, Engkau yang telah sudi menjelma menjadi manusia dari Bunda Allah yang tetap perawan, Maria. Engkaulah satu dari Tritunggal yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, selamatkanlah kami. Liturgi Bizantin dari Santo Yohanes Chrysostomus. Apakah putra Allah yang menjelma itu mempunyai jiwa dengan pengetahuan manusia? Putra manusia mengambil tubuh yang mempunyai jiwa manusiawi yang rasional. Dengan intelek manusianya, Yesus belajar banyak hal lewat pengalaman. Tetapi juga sebagai putra Allah, dia mempunyai pengetahuan langsung dan hubungan erat dengan Allah Bapanya. Dia juga memahami pikiran rahasia manusia dan rencana-rencana abadi yang diwahyukannya. Selanjutnya, bagaimana keselarasan antara kehendak ilahi dan kehendak Sabda yang menjadi daging? Yesus mempunyai kehendak ilahi dan manusiawi. Dalam kehidupannya di dunia, Putra manusia secara manusiawi menghendaki semua yang sudah diputuskan secara ilahi bersama Bapa dan Roh Kudus untuk keselamatan kita. Kehendak manusiawi Kristus mengikuti sepenuhnya kehendak ilahi tanpa ada pertentangan, atau dengan kata lain, kehendak manusiawinya menempatkan dirinya di bawah kehendak ilahi. Apakah Kristus mempunyai tubuh manusiawi yang sesungguhnya? Kristus telah mengenakan tubuh manusiawi yang sesungguhnya, sehingga melalui Dia, Allah yang tak kelihatan menjadi kelihatan. Atas dasar itu, Kristus dapat dilukiskan dan dihormati dalam gambar-gambar kudus. Apa yang ditunjukkan oleh hati Yesus? Yesus telah mengenal dan mencintai kita dengan hati seorang manusia. Hatinya yang ditembus demi keselamatan kita merupakan lambang cinta tak terbatas kepada Bapa dan setiap manusia. Jika ingin mengetahui tentang kompendium, kalian dapat mengunduhnya dalam Play Store. Sebagai bahan evaluasi, kalian diminta untuk mengerjakan ketiga soal. Yang pertama, tuliskan ciri-ciri kemanusiaan Yesus. Kedua, tuliskan ciri-ciri kealahan Yesus. Dan yang terakhir, jelaskan makna Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia bagi hidup kita. Kita telah sampai di penghujung. Semoga dengan memahami tentang dimensi kemanusiaan dan dimensi kealahan Yesus, iman kita kepada Yesus semakin kokoh dan kita mampu mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain
dalam bantuan Roh Kudus kita mampu mempertanggungjawabkannya. Terima kasih atas kesediaan mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.